Halo teman-teman kader, dalam video ini kita akan belajar cara mengisi form 16KCO. Form ini diisi setiap kali kita melakukan community outreach atau CO atau penyuluhan di masyarakat untuk screening kesehatan gejala TB. Pastikan selalu membawa formulir 16KCO dan isi langsung di lokasi. Jangan mencatat di buku terlebih dahulu atau mengisinya nanti di rumah. Pengisian formulir termasuk ke dalam rangkaian pelaksanaan CO. Pada kegiatan CO, proses dimulai dengan memberikan edukasi singkat kepada peserta menggunakan leaflet, lembar balik, atau media edukasi lain. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami terlebih dahulu apa itu kegiatan CO, tujuan pemeriksaan TB, manfaat deteksi dini, serta seluruh layanan pemeriksaan dan pengobatan TB diberikan secara gratis sesuai ketentuan program pemerintah. Setelah edukasi selesai, kader mencatat siapa saja yang hadir. Daftar hadir ini menjadi pegangan untuk melanjutkan proses berikutnya, yaitu memanggil peserta satu persatu untuk mengisi formulir 16KCO agar alur tetap tertib dan tidak menumpuk di satu titik. Dengan cara ini, hanya orang yang sedang diwawancarai yang mendengar proses pengisian sehingga privasi terjaga. Jika ada kontak erat yang tidak hadir saat screening, tidak boleh diwakilkan orang lain. Kader harus menjadwalkan ulang untuk mewawancarai kontak yang belum hadir. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan CO mandiri. Sebelum memulai screening, kader kembali menjelaskan secara singkat bahwa informasi yang diberikan hanya akan digunakan oleh tim komunitas dan petugas kesehatan untuk memperlancar proses rujukan dan tindak lanjut pemeriksaan. Penjelasan ini penting untuk mengurangi kemungkinan penolakan. Ayo kita isi formulir 16KCO untuk kegiatan CO Mariana. Dalam formulir ini terdapat 3 jenis isian, yaitu yang ditulis, yang dicentang, dan yang diisi dengan pilihan ya atau tidak. Pertama, tulis nama lengkap kita sebagai kader. Selanjutnya, tulis nama lengkap kasus indeks dengan nama pasien TB yang menjadi sumber kontak dan nama vaskes kasus indeks berasal. Centang salah satu lokasi sesuai dengan tempat kegiatan CO dilaksanakan. Tuliskan person ID SITB dan nomor terduga SITB berdasarkan data yang diberikan oleh koordinator kader. Kemudian, untuk isian jenis kasus indeks, isi juga berdasarkan data dari koordinator kader. Centang salah satu TBSO jika kolom hasil diagnosis pada data koordinator kader tertulis TBSO. TBRO jika kolom hasil diagnosis pada data koordinator kader tertulis TBRO. Centang salah satu sesuai jenis CO yang dilaksanakan. Centang non-mandiri jika dilakukan penyuluhan kelompok. Centang mandiri jika dilakukan penyuluhan mandiri. Isi tanggal CO dilaksanakan. Centang salah satu pagi jika CO dilaksanakan antara pukul 4 sampai 11 pagi. Siang jika CO dilaksanakan antara setelah pukul 11 sampai sebelum pukul 6 sore. Malam jika CO dilaksanakan antara setelah pukul 6 sore sampai sebelum pukul 4 pagi. Tulis kecamatan dan kabupaten atau kota tempat pelaksanaan CO, pastikan tulisan jelas dan tidak disingkat. Jangan lupa isikan tanggal laporan. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 2-8. Kolom 2 diisi dengan menulis nama kontak yang di-screening dengan lengkap dan jelas. Pada kolom 3, tulis NIK masing-masing kontak. Pastikan NIK terdiri dari 16 digit angka dan ditulis dengan benar. Tekankan kembali bahwa penulisan NIK penting untuk memudahkan rujukan serta agar pemeriksaan dan pengobatan diberikan gratis. Kemudian pada kolom 4, tulis usia masing-masing kontak serumah dengan angka dalam format tahun. Tulis jenis kelamin kontak serumah pada kolom 5. Tulis inisial L jika berjenis kelamin laki-laki, dan tulis inisial P jika berjenis kelamin perempuan. Tulis alamat pada kolom 6. Isi alamat berdasarkan alamat tempat tinggal kontak serumah saat ini
bukan yang tertera pada KTP. Pada kolom 7, tulis keterangan apakah kontak tersebut kontak serumah atau kontak erat. Tulis inisial KS jika kontak serumah atau tulis inisial KE jika kontak erat. Selanjutnya, tulis tanggal penyuluhan masing-masing kontak di kolom 8. Kemudian, kita akan mengisi kolom 9-14 berdasarkan gejala dan tanda yang dirasakan oleh kontak. Centang jika kontak mengalami gejala yang tertera, dan isi tanda strip jika tidak mengalami gejala tersebut. Jangan biarkan kolom kosong tidak diisi sama sekali. Pada kolom 15-20, kita akan mengisi faktor risiko atau kondisi yang dialami oleh kontak. Centang jika kontak memiliki kondisi yang tertera, dan isi tanda strip jika tidak memiliki kondisi tersebut. Jangan biarkan kolom kosong tidak diisi sama sekali. Beralih ke kolom 21-22 untuk pemeriksaan rongsen atau foto paru-paru. Kolom ini diisi jika dilakukan pemeriksaan rongsen, isikan ya pada kolom 21 dan jika tidak maka isikan tidak. Jika dilakukan pemeriksaan rongsen, tulis hasil dari pemeriksaan rongsen tersebut pada kolom 22. Tulis ya jika petugas kesehatan menginformasikan hasil mengarah ke TB. Tulis tidak jika hasil tidak mengarah ke TB. Pada kolom 23, isi ya jika kontak memenuhi syarat rujukan pemeriksaan ke Fasiankes dan tidak jika tidak memenuhi syarat. Jika kontak dirujuk, maka isikan ya pada kolom 24 dan isi nama Fasiankes tempat kontak dirujuk pada kolom 25. Jika tidak dirujuk, isi tidak pada kolom 24. Setelah kader melakukan CO, maka kader berkoordinasi dengan petugas puskesmas untuk hasil screening kegiatan Community Outreach atau CO atau penyuluhan beserta hasil pemeriksaan di puskesmas. Jika kontak melakukan pemeriksaan di puskesmas, maka isikan ya pada kolom 26. Jika tidak melakukan pemeriksaan, isikan tidak pada kolom 26. Terakhir, tuliskan jenis pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas. Tulis TCM jika kontak diperiksa menggunakan tes cepat molekuler, yaitu tes dahak untuk mendeteksi kuman TB secara cepat dan akurat. Tulis BTA+, jika kontak diperiksa menggunakan tes bakteri tahan asam atau BTA, yaitu tes dahak yang dilihat di bawah mikroskop untuk menemukan kuman TB. Tulis CXR jika kontak diperiksa menggunakan fototoraks atau ronsen dada. Jika lebih dari satu jenis pemeriksaan dilakukan, tuliskan pada kolom yang tersedia. Isi kolom 28 dan 29 setelah kontak mendapatkan hasil pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Jika kontak didiagnosis positif TB, tulis iya pada kolom 28 dan tidak pada kolom 29. Jika kontak dinyatakan negatif TB, tulis tidak pada kolom 28 dan ya pada kolom 29. Nah, teman-teman kader, itu tadi langkah-langkah dalam mengisi formulir 16 KCO. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras teman-teman di lapangan. Ingat, setiap data yang kita catat dengan baik bisa menyelamatkan banyak orang dari TB.